Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyajikan media pembelajaran berbasis multimedia yang berupa PPT interaktif. Nah, pada slide pertama ini terdapat identitas kelas kami, yaitu kelas 4A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Madiun, mata kuliah Strategi Pembelajaran SD. Nah, kemudian di bawahnya ada logo Universitas PGRI Madiun. Kemudian ada ikon mulai untuk memulai materi atau untuk menuju ke slide selanjutnya. Kita klik. Kemudian pada slide kedua atau slide selanjutnya terdapat menu dan ikon home. Kemudian ada profil, materi, kuis, game. Kemudian juga ada atau untuk kembali ke slide sebelumnya dan tombol next untuk menuju slide berikutnya. Kemudian kita menuju ke profil, kita klik profil. Nah, dalam profil ini akan muncul biodata dari anggota kelompok 8 dan ada ikon home untuk kembali ke menu yang tadi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Siva Salsabila dengan NIM 007 Universitas PGRI Madiun, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A. Kemudian ada Relia Gita Priangga NIM 020 Universitas PGRI Madiun, Prodi PGSD kelas 4A. Dan yang terakhir ada Firda Berlianika Rahmadeni NIM 032 Universitas PGRI Madiun, Prodi PGSD kelas 4A. Nah, kita kembali ke menu. Lalu kita menuju ke materi, kita klik materi. Nah, pada slide ini terdapat materi yang akan kita angkat, yaitu mata pelajarannya Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku, Bangsa, dan Agama di Negeriku, pembelajaran 3, kelas 4, semester 2. Kemudian kita ke slide selanjutnya, kita klik tombol next. Nah, pada slide ini terdapat kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial, diantaranya yaitu KD 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kemudian KD 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, kita menuju ke slide selanjutnya. Kemudian pada slide selanjutnya ini terdapat tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, siswa mampu mengenal, memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menemukan informasi tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Kita next ke slide selanjutnya. Pada slide ini kita diajak untuk mempelajari tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Nah, tahukah kalian apa saja keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia? Langsung kita simak materi selanjutnya, yuk! Kita ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas materi keberagaman. Keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia merupakan salah satu corak atau identitas negara yang patut untuk dijaga. Hasil alam yang melimpah, adat istiadat yang diwariskan, dan berbagai budaya dan keragaman lainnya yang menjadi fondasi persatuan Indonesia sampai dengan saat ini. Beberapa jenis keragaman sosial dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia adalah bahasa, rumah adat, upacara adat, dan kesenian daerah. Beberapa jenis keragaman ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Etnis dan agama di Indonesia erat kaitannya dengan ciri unsur sosial, kultural, dan sistem kepercayaan yang dianut. Kita ke slide selanjutnya.
Keberagaman yang ada di Indonesia terbentuk atas berbagai perbedaan di sejumlah aspek. Keberagaman tersebut muncul karena adanya perbedaan pada ras, agama, suku, dan sejenisnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya kondisi wilayah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan adanya perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan yang beragam tersebut menimbulkan nilai-nilai unsur yang tinggi pada setiap wilayah yang mendiaminya. Hal ini kemudian akan menciptakan suatu toleransi dan tenggang rasa yang tinggi di masyarakat. Kita ke slide selanjutnya. Nah, pada materi pertama ini kita akan membahas jenis keberagaman sosial dan budaya di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa. Hal ini terjadi karena wilayah satu dengan wilayah yang lainnya mempunyai bahasa daerahnya masing-masing yang diwariskan oleh leluhur untuk dijadikan sebagai alat komunikasi pada daerah tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya adalah suku, budaya, letak geografis, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Nah, adapun contoh bahasa daerah dan asal bahasanya. Yang pertama, bahasa Sasak berasal dari Bali, yang kedua bahasa Sunda berasal dari Jawa Barat, dan yang ketiga bahasa Dayak berasal dari Kalimantan Tengah. Kemudian kita next ke materi selanjutnya. Nah, pada materi ini akan membahas rumah adat. Apa itu rumah adat? Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Adapun beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama, rumah adat Gadang berasal dari Sumatera Barat, kemudian rumah adat Joglo berasal dari Jawa Tengah, dan yang ketiga rumah adat Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, kita next ke contoh berikutnya, yaitu kesenian daerah. Apa itu kesenian daerah? Kesenian daerah adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum atau buah atau suku atau bangsa tertentu. Nah, di sini juga ada contoh kesenian daerah dan asalnya. Yang pertama, kesenian daerah reog berasal dari Ponorogo. Yang kedua, kesenian daerah ondel-ondel berasal dari Betawi. Yang ketiga, ada dongkrek berasal dari Madiun, dan yang keempat ada ketoprak yang berasal dari Jawa Tengah. Kita next ke contoh selanjutnya, yaitu makanan daerah. Nah, di sini ada contoh makanan daerah dan asalnya. Yang pertama, makanan daerah papeda berasal dari Papua. Yang kedua, pecel berasal dari Madiun, Jawa Timur. Yang ketiga, ada nasi Padang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dan yang keempat, ada pempek berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita next ke contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya ini ada baju adat dan asalnya. Yang pertama ada baju adat Ulos berasal dari Sumatera Utara, baju adat Paksian berasal dari Bangka Belitung, baju adat Ule Pelang berasal dari Aceh, dan yang terakhir ada kebaya rancongan berasal dari Jawa Timur. Kita next. Nah, pada slide ini kita akan membahas materi jenis keberagaman ekonomi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertanian. Lahan di Indonesia yang sangat luas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor memberikan perbedaan kegiatan pertanian antar wilayah. Seperti wilayah dataran tinggi mempunyai pertanian yang berbeda dengan wilayah dataran rendah. Nah, yang kedua ada perkebunan. Lahan di Indonesia dengan berbagai kondisi yang mempengaruhi juga menimbulkan keragaman di bidang perkebunan. Wilayah perkebunan di Jawa Timur jelas berbeda dengan wilayah perkebunan di Jawa Tengah. Kita next contoh selanjutnya.
Yaitu yang ketiga ada peternakan, usaha pengembangan atau perkembangbiakan suatu binatang ternak juga menjadi keragaman yang dimiliki Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor geografis suatu wilayah. Nah, ini ada contoh peternakan, yaitu peternakan kambing, peternakan ayam, dan peternakan sapi. Kemudian contoh keempat ada perikanan. Perikanan yaitu usaha pengembangan yang mempunyai perbedaan yang cukup signifikan karena perikanan di Indonesia dikategorikan menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air laut. Selanjutnya kita next ke contoh yang terakhir, yaitu ada pertambangan. Usaha pengembangan ini dilakukan dengan cara mengambil sumber daya alam di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu, pertambangan di wilayah satu dan lainnya mempunyai hasil yang berbeda-beda pula sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh berbagai daerah. Kemudian kita next ke materi selanjutnya. Nah, materi ini kita akan membahas keberagaman etnis di Indonesia. Dapat dirasakan dari masyarakat Indonesia yang mampu tinggal berdampingan. Salah satu contohnya adalah etnis Jawa mampu membaur dengan berbagai etnis di Kalimantan setelah diberlakukannya migrasi besar-besaran di Indonesia pada pemerintahan Soeharto. Nah, ini ada beberapa contoh etnis di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada etnis Jawa, yang kedua ada etnis Sunda, yang ketiga ada etnis Bali, yang keempat ada etnis Aceh, yang kelima ada etnis Ambon, dan yang keenam yang terakhir ada etnis Asmat. Kemudian kita next ke materi selanjutnya. Nah, materi ini kita akan membahas keberagaman agama atau kepercayaan di Indonesia yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia adalah adanya rasa saling toleransi antar sesama. Salah satu contohnya adalah adanya toleransi umat Kristen atau Katolik terhadap Islam saat melakukan kewajiban puasa. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan untuk beragama. Kepercayaan atau agama yang secara sah diakui oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen Protestan, yang ketiga ada agama Katolik, kemudian yang keempat ada agama Hindu, yang kelima ada agama Buddha, yang keenam yaitu ada agama Konghucu. Nah, anak-anak, setelah pemaparan materi selesai, kemudian kita kembali ke menu lagi. Kita akan menuju ke kuis. Untuk kuis, pertama-tama kita memasukkan nama kita dan nomor absen kita. Setelah itu, berikutnya langsung saja kita mengerjakan soal-soal dengan jawaban yang singkat dan benar. Jika sudah terjawab semuanya, kita cek terlebih dahulu. Jika sudah, kita kirim. Lalu untuk melihat skor, kita klik lihat skor. Kita koreksi. Kita
Kalau mendapatkan nilai 80 berarti kita salah menjawab satu soal. Kita salah menjawab nomor 3. Di sini juga terdapat jawaban yang benar, yaitu Kalimantan Tengah. Kemudian setelah kuis selesai, kita kembali ke menu lagi. Nah, kita klik ikon game. Kita akan masuk pada game. Kali ini kita akan bermain game mengenai keberagaman kelas 4, tema 7, subtema 1. Game ini bisa kita mainkan sendiri dan bisa bersama teman kita. Kita akan mencoba dengan teman kita ya, agar tidak bosan. Pertama-tama kita memasukkan nama kita dan nomor absen kita. Lalu langsung saja kita mainkan. Setelah itu ada link. Link ini akan kita share kepada teman-teman kita untuk join, untuk bermain bersama. Kita share dulu linknya. Lalu kita menunggu teman-teman yang ingin bergabung untuk bermain bersama kita. Mungkin teman-teman masih proses masuk ya, jadi agak lama. Nah, ini ada Relia, absen 20, masuk. Siva juga sudah masuk. Lalu kita start untuk memulai gamenya. Nah, ini muncul soal. Kita menjawab kesenian daerah, benar. Lalu di soal yang kedua, kita menjawab dengan benar lagi. Yang ketiga, kita menjawab kekayaan bangsa. Ini ada seperti penolong ya, kita tidak usah. Yang nomor 4, kita menjawab Bugis dan ternyata jawabannya salah. Langsung ada jawaban yang benar ya tadi. Dan yang terakhir, kita menjawab keberagaman agama. Nah, benar. Permainan selesai. Di sini ada kesempatan menjawab soal yang tadi salah. Semuanya selesai, kita lihat ratingnya. Rating yang teratas yaitu Siva Salsabila. Siva menjawab dengan 5 soal benar. Setelah selesai, kita melihat review. Ini ratingnya. Dan ini poinnya. Poin yang tertinggi akan menempati tempat tertinggi. Jika kita ingin memulai game kembali, kita pencet replay the quiz.